Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu dengan mempelajari keterampilan mengelas? Ya, saya bersenang-senang. Sekarang, saya bisa melakukan pengelasan gas dan pengelasan busur. Bagus untukmu, Kak. Suaramu agak sedih. Ada apa? Apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu ke sana. Pergi kemana? Aku memutar otak seharian ini. Ayo pergi memancing dan mencari udara segar. Sudah lama tidak bertemu. Oke, ayo pergi. Sial, kamu terdengar sangat sedih, dan sekarang aku juga merasa sedih. Maaf teman, bunga kosmos di lokasi pemancingan berjatuhan. Saat itu dingin dan berangin. Musim sedang berganti. Sekarang sudah dingin. Ketua Chongdam Li sudah ada di sini. Pria itu juga suka memancing. Gunho dan Jong Suk berjalan menyusuri danau sambil membawa alat pancing dan tas mereka. Kamu sudah di sini. Bagaimana kabarmu? Kenapa kamu tidak sering datang ke sini lagi? Aku tidak melihatmu minggu lalu. Ya, akhir-akhir ini kami sibuk. Kami akan pergi ke sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan, bagus untukmu. Apa yang kamu pelajari? Saya mengambil akuntansi komputerisasi level 2, dan Jong Suk mengambil kelas keterampilan pengelasan. Akuntansi terkomputerisasi. Oh, begitu. Kamu membuat keputusan yang tepat. Bagaimana kelasnya? Kamu menyukainya? Tidak, tidak juga. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan menurutku aku tidak mempunyai bakat yang tepat untuk itu. Haha, begitukah? Jong Suk, bagaimana denganmu? Bagaimana kelas pengelasannya? Ya, itu menyenangkan. Sekarang saya bisa melakukan sebagian besar jenis pengelasan. Gunho, bagian mana dari akuntansi terkomputerisasi yang menurut Anda sulit? Terminologi yang digunakan dalam neraca adalah hal baru bagi saya dan sangat sulit. Selama pelatihan praktik langsung, entry jurnal juga membingungkan. Neraca itu sulit, tahukah kamu siapa yang menciptakannya? Orang yang menciptakannya. Mungkin seorang sarjana terkenal melakukannya sejak lama. Tidak, kecuali menggelengkan kepalanya. Baik seorang sarjana terkemuka maupun PhD dari perguruan tinggi komersial Sky. Lalu siapa itu? Neraca diciptakan oleh orang-orang dari kelas bawah, para budak. Apa? Budak? Sulit dipercaya. Melihat pantulan pancing di permukaan air, kecuali berkata, neraca diciptakan oleh para budak pada masa kekaisaran Romawi. Apakah itu benar? Para pejuang yang berangkat ke perang salib membutuhkan seseorang yang dapat mengurus sejumlah besar piala mereka di rumah. Dengan kata lain, mereka membutuhkan seseorang yang dapat mengelola properti mereka. Jadi mereka memilih seorang budak yang cerdas untuk melakukan pekerjaan itu. Oh begitu, para pejuang harus pergi berperang sesekali. Begitu mereka kembali ke rumah setelah perang berakhir, properti mereka akan bertambah atau berkurang. Jika mereka melihat lebih banyak properti, itu bagus, tetapi jika mereka melihat lebih sedikit, apa yang mereka lihat akan terjadi. Mereka akan memarahi budak itu. Tidak, budak tidak diperlakukan sebagai manusia. Prajurit itu sebenarnya menggorok leher budak itu dengan pedangnya, menuduhnya salah mengelola properti mereka. Tapi tenggorokannya, itulah sebabnya para budak membuat neraca, agar mereka tidak terbunuh. Budak itu bergulat untuk menemukan bagaimana dia bisa menyusun semua aktivitas yang berkaitan dengan properti dalam sebuah lembaran sehingga tuannya dapat mengetahui secara sekilas apa yang sebenarnya terjadi pada properti. Dia mencatat debit dan kredit dalam kolom terpisah di lembar yang sama, sehingga mudah untuk memahami keadaan properti saat ini dan aktivitas terkait. Dengan melakukan ini, budak dapat menyelamatkan nyawanya. Jadi begitu terminologinya. Cabiun debit dan daebiun kredit itu buatan Jepang. Maksudnya yang satu dicatat di sisi kiri dan yang satu lagi di sisi kanan, sehingga mudah dipahami. Karena dicatat di sisi kanan, kedua sisi, kiri dan kanan, kami menyebutnya pembukuan double entry. Itulah pembukuan berpasangan. Kecuali mengambil pancing, memasang umpan ke kail, dan kemudian melemparkan pancing ke dalam air. Kami memiliki pembukuan double entry di Korea. Benarkah? Di negara kita, benar, pedagang kota Gaesung kami menggunakan sistem yang sama. Para pedagang yang terkenal dengan ginsengnya. Ya,
Kami baru-baru ini menemukan buku besar yang digunakan oleh pedagang Gaesung dan transaksi bisnis mereka dicatat dengan sistem akuntansi double entry. Begitu tapi debit dan kredit, sangat sulit dan membingungkan. Ketika ada transaksi bisnis, maka dihasilkanlah dokumen bisnis seperti kwitansi, invoice, voucher, dan lain-lain. Ya, saya bersedia. Ketika suatu transaksi bisnis ingin dicatat dalam buku, Anda harus menganalisis transaksi tersebut untuk mengetahui apakah transaksi tersebut didebit atau dikredit. Benar, aku mempelajarinya. Itu disebut penjurnalan. Itu benar. Yang dipelajari di SMK adalah bagaimana memasukkan data dokumen bisnis ke dalam program komputer. Iya, kalau saya tidak membedakan debit dan kredit, nanti yang dicetak salah hasilnya. Teruskan. Anda tidak harus mengetahui setiap detail dalam menggunakan program komputer akuntansi seperti seorang pemegang buku, tetapi Anda harus mengetahui gambaran besarnya. Apa maksudmu? Anda dapat membiarkan akuntan atau pemegang buku melakukan pekerjaan secara detail, Anda hanya perlu melihat gambaran besarnya. Anda memiliki nasib Sinwang Jaewang, dan Anda akan menjalankan sebuah perusahaan. Saat itu juga, Jong Suk berteriak, pelampung pancing sedang bergerak. Seekor ikan besar mengambil umpannya. Ketuali menarik ikannya. Itu tidak besar, melainkan seekor ikan mas perak seukuran telapak tangan yang mengepak. Wow, yang ini luar biasa. Kupikir itu ikan yang sangat, sangat besar. Ketuali, dengan wajah gembira, melepaskan kail dari mulut ikan dan memasukkan ikan tersebut ke dalam jaring ikan. Ketuali memasang umpan baru dan melemparkannya ke dalam air lagi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia terus memandangi pelampung pancing di permukaan air. Ada jeda yang lama. Ketika Gunho berdiri dari posisi duduk untuk pergi ke tempat memancing, Ketuali mulai berbicara. Sulit untuk memahami neraca, izinkan saya menceritakan sebuah kisah menarik. Gunho dan Jong Suk mendengarkan dengan seksama apa yang akan dia ceritakan. Katakanlah Gunho ingin membuka toko alat pancing karena dia suka memancing. Dia menemukan lokasi yang bagus untuk itu, dan mereka meminta 2.000 won untuk sewa bulanan dengan deposit 30.000 won. Persediaannya menghabiskan biaya 20.000 won untuk alat pancing dan peralatan memancing lainnya. Mendekorasi interiornya menghabiskan biaya 10.000 won lagi. Lalu berapa banyak yang dibutuhkan Gunho untuk memulainya? Saya membutuhkan 60.000 won. Anda perlu menginvestasikan 60.000 won, tetapi, katakanlah, Gunho hanya memiliki tabungan 35.000 won sejauh ini. Lalu dia harus meminjamkan sisa 25.000 won, bukan? Ya, mungkin begitu. Di sini 35.000 modalnya. Hutangnya 25.000 Benar. Biaya investasi untuk toko tersebut adalah 60.000 won. 60.000 won ini adalah aset yang dapat saya kendalikan dan kelola. Yaitu, biaya investasi ditambah hutang menjadi aset saya. Sejauh ini saya rasa saya mengerti. Lalu kalau utangnya bertambah, hartanya bertambah atau berkurang, asetnya meningkat. Dengan kata lain, jika utang bertambah, maka aset pun bertambah, jika utang berkurang maka aset pun berkurang. Jika Anda melakukan pendekatan akuntansi dengan cara ini, Anda akan memahaminya dengan mudah. Ya, sepertinya begitu. Tanyakan pada temanmu, apakah bertambahnya utang itu berarti berkurangnya harta atau bertambahnya harta? Anehnya, banyak orang yang belum mengetahuinya. Jadi begitu satu hal lagi. Kamu tahu kan perbedaan antara pendapatan biasa dan pendapatan bersih? Itu tanyakan kepada ketua tim atau manajer di pabrik Anda tentang perbedaan antara pendapatan biasa dan pendapatan bersih. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Teruslah bekerja dengan baik. Terima kasih, Tuan. Kami akan pergi ke seberang danau untuk memancing. Ketuali mengatakan satu hal lagi untuk terakhir kalinya sebelum Gunho pergi, Anda tidak perlu melihat detailnya dalam belajar akuntansi. Jangan melihat pohonnya, lihatlah hutannya. Anda hanya perlu mengetahui gambar besar. Gunho dan Jong Suk datang ke sisi lain waduk dan melemparkan umpan ke dalam air. Sambil mengencangkan tali kendurnya, Jong Suk bertanya, "Bro, apa itu pendapatan biasa dan apa itu pendapatan bersih?" Saya baru mempelajarinya di SMK.
Pendapatan biasa adalah keuntungan perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pendapatan bunga dari pendapatan operasional. Bagaimana dengan laba bersih? Laba bersih adalah sisa laba perusahaan setelah memperhitungkan pajak. Kamu tahu banyak. Aku tidak tahu tentang hal itu, tapi kamu terdengar berbeda sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya Gunhogo. Tidak, aku mencium bau pembukuan darimu. Konyol. Bau apa? Aku bahkan belum menyelesaikan pelatihannya. Aku bahkan belum memiliki sertifikat komputerisasi akuntansi level 2. Tidak, aku bisa menciumnya. Kamu akan segera lulus ujian. Bagaimana kalau aku yang melakukannya? Katakanlah aku dapat sertifikat, lalu bagaimana? Perusahaan mempekerjakan pemegang buku perempuan. Aku tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan posisi itu. Siapa yang tahu? Mungkin ketua Li dari seberang danau akan menemukan sesuatu untukmu. Kamu mengatakan itu lagi. Aku sebenarnya melihat lowongan pekerjaan untuk seorang pemegang buku pria dari bagian rahasia di sebuah surat kabar, benarkah? Melamar posisi itu. Astaga, aku belum punya sertifikatnya. Oh, benar. Ayo terus memancing. Orang tua Gunho tinggal di kota Juan, Incheon. Gunho dulu bekerja di Hwasong, Provinsi Gyeonggi dan kemudian Pocheon, dan sekarang dia bekerja di Yangju. Saya bahkan menyerah dalam ujian pegawai negeri tingkat 9. Saya tidak peduli di mana saya tinggal. Petik 1. Berpikir seperti ini, Gunho telah beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Kehidupan sebagai buruh pabrik membuat Gunho terasing dari teman-temannya dan membuatnya dekat hanya dengan Jong Suk yang juga bekerja di pabrik. Jong Suk, apakah kamu mendapatkan sertifikat tukang las? Bang, aku ikut ujiannya. Hasilnya belum keluar, tapi sepertinya aku lulus. Sertifikat itu untuk tukang las atau teknisi las. Tukang las. Meskipun tukang las biasanya melakukan pengelasan busur logam berpelindung, tukang las khusus melakukan pengelasan TIG. Begitulah cara mereka dibagi. Saya tidak tahu. Semoga berhasil. Gimana, Mas? Apa kamu ikut ujian akuntansi terkomputerisasi level 2? Saya telah menyelesaikan kursusnya. Saya sekarang sedang mempersiapkan ujiannya. Saya rasa saya tidak bisa lulus ujian level 1, tapi saya rasa saya bisa dengan mudah lulus level 2. Kak, akhir-akhir ini kamu tidak pergi memancing, kan? Saya belum punya waktu untuk itu. Aku juga tidak akan pergi memancing karena cuaca sedang dingin, tapi aku pergi memancing minggu lalu tanpa bayaran. Kenapa? Apakah tidak ada ikan buta? Ikannya tidak menggigit. Selain itu, saya tidak melihat ketua Li di sana. Dia mungkin tidak datang karena cuaca dingin. Ya, mungkin begitu. Cuaca dingin mempengaruhi orang lanjut usia. Orang tua itu sepertinya sangat menyukaimu. Katanya kamu bernasib menjadi orang kaya. Dia mungkin mengatakannya untuk membuatku merasa lebih baik. Tetaplah hangat selama musim dingin, dan sampai jumpa musim semi mendatang setelah kita berdua lulus ujian. Kedengarannya bagus. Saat cuaca menjadi lebih hangat, ayo pergi memancing dan minum soju bersama. Gunho belajar sangat keras pada musim dingin itu. Meski kelelahan sepulang kerja, ia belajar dengan giat hingga larut malam setiap hari untuk berusaha lulus ujian akuntansi terkomputerisasi level 2. Saya rasa sekarang saya melihat gambaran keseluruhannya. Gunho memiliki gambaran yang samar-samar tentang sistem akuntansi. Dia mulai membaca buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi karena tertarik padanya. Pengetahuannya tentang akuntansi berkembang pesat. Inilah siklus akuntansi. Begitu saya mengetahuinya, itu masuk akal. Gunho bermimpi memiliki bisnisnya sendiri, menjaga pembukuan, dan maju. Musim dingin kecil dan besar berlalu, dan hari tahun baru Imlek serta bulan purnama pertama menyusul. Pada awal Maret, Gunho menerima kabar bahwa Jong Suk lulus ujian tukang las. Kak, aku lulus ujiannya. Benarkah? Aku turut berbahagia untukmu. Selamat. Mari kita rayakan sambil minum, kamu membelinya. Maukah kamu mulai mempersiapkan ujian polisi? Menyenangkan sekali menjadi polisi, tapi saya ingin bekerja di tempat seperti galangan kapal. Gaji untuk menjadi polisi atau pegawai pemerintah level 9 tidaklah bagus meskipun mereka memiliki tunjangan pensiun yang bagus. Pekerjaan di pemerintahan bagus. Bisakah Anda mendapatkan pekerjaan di bagian produksi untuk perusahaan besar? Sulit untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, dan Anda juga memerlukan keberuntungan.
Saya adalah kandidat pekerjaan yang disukai karena saya sudah bertugas di militer dan usia saya kurang dari 30 tahun, tetapi ada banyak kandidat di luar sana dengan kualifikasi yang sama. Apakah begitu, Kak? Ujian akuntansi terkomputerisasi level 2 kapan? Saya harus mendaftar ujian paling lambat tanggal 9 Maret dan tanggal ujiannya adalah tanggal 9 April. Kamu hanya punya waktu beberapa minggu lagi. Kamu harus mengambil cuti pada tanggal ujian. Tidak, aku tidak perlu melakukannya. Ini hari Sabtu. Itu bagus. Karena kamu tertarik pada bidang akuntansi dan kamu pikir kamu punya bakat di bidang itu, aku yakin kamu akan lulus ujiannya. Terima kasih. Tahun itu, di bulan April, Gun-ho mengetahui bahwa dia lulus ujian. Begitu lulus, dia ingin segera bekerja di bidang akuntansi. Dia tidak memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut dan dia khawatir akan hal itu, namun jika ada lowongan pekerjaan untuk pembukuan laki-laki, dia ingin melakukannya. Saat dia sedang membaca bagian rahasia di surat kabar, dia melihat iklan pekerjaan. Mempekerjakan seorang pemegang buku, tidak perlu pengalaman. Lebih disukai SIM jika pengalaman kerja tidak diperlukan, maka harus posisi asisten, dan harus sudah ada yang bekerja. Iklan tersebut tidak menyebutkan apapun tentang persyaratan gender perempuan. Gun-ho menelepon ke nomor tersebut. Halo, apakah Ahtek? Saya baru saja melihat iklan lowongan pekerjaan untuk posisi pemegang buku. Ya, itu betul. Bisakah seorang laki-laki melamar posisi itu? Ya, apakah saya perlu mengunjungi situsnya untuk melamar? Anda dapat mengirimkan resume Anda melalui fax. Oke, terima kasih. Jantung Gun-ho mulai berdetak. Dia akan segera mengirimkan resume. Aku tidak bisa menggunakan mesin fax di kantor, mungkin ada yang menganggapnya aneh. Ayo kita lakukan di luar. Gun-ho berencana mengirimkannya melalui fax saat makan siang. Tanpa makan siang, Gun-ho pergi ke toko alat tulis dekat kantor Kota Praja dan mengirimkan resumenya melalui fax ke perusahaan. Untungnya perusahaan ini tidak jauh dari sini, saya tidak perlu pindah lagi. Gun-ho merasa senang dengan kemungkinan bekerja di kantor dan bukan di pabrik lagi. Pikiran itu membuatnya menikmati pekerjaan pabrik sekalipun. Hei, Gun-ho, sesuatu yang menyenangkan. Pemimpin tim yang pendiam di lokasi penghancuran bertanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Kamu terlihat bahagia. Kamu punya pacar. Tidak, aku tidak punya pacar. Aku pernah melihat beberapa gadis cantik bekerja di pabrik sebelah pabrik kita. Lakukanlah. Aku belum melihatnya. Ada seorang gadis yang sangat cantik dari Vietnam. Sepertinya kamu tertarik padanya. Aku sama sekali tidak tertarik pada apapun. Sulit rasanya hidup dengan seorang wanita, istriku. Beberapa hari kemudian, Ahtek Gun-ho melamar posisi pembukuan mengirimkan SMS kepadanya untuk mengundangnya wawancara. Aku harus bolos kerja, ayo beritahu mereka aku sakit. Di pabrik kecil seperti ini, jika ada yang bolos kerja, yang lain harus bekerja lebih banyak. Gun-ho merasa kasihan pada rekan-rekannya, tapi dia tidak punya pilihan. Gun-ho mulai berakting. Saya tidak bisa bekerja lebih lama lagi hari ini. Saya merasa tidak enak badan. Saya pikir ini ada hubungannya dengan sesuatu yang saya makan kemarin. Apa? Kamu baik-baik saja pagi ini? Kamu minum kemarin, bukan? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Wek-wek, Gun-ho berpura-pura muntah. Hal itu menyebabkan ketua tim mengangkat alisnya. Pergi ke dokter. Gun-ho mengerang. Aku merasa ingin pingsan. Pergilah ke asrama perusahaan untuk pekerja asing, dan berbaringlah di sana sebentar. Perutku sakit, sakit. Cepat pergi ke dokter. Gun-ho keluar dari pabrik dan memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju ke rumah sakit. Yipi, aku berhasil. Hari ini akan menjadi hari yang berat bagi pemimpin tim, dia harus melakukan pekerjaan yang seharusnya aku lakukan. Perusahaan tempat Gun-ho melakukan wawancara sedikit lebih besar dari pabriknya saat ini. Dia tidak yakin dengan sifat bisnis mereka, tetapi dia bisa mencium bau bahan kimia, mereka mungkin memproduksi produk yang berhubungan dengan farmasi. Saya datang ke sini untuk wawancara. Silakan duduk dan tunggu di ruang konferensi di sana. Di ruang konferensi, ada 4 kandidat lainnya menunggu. Mereka semua perempuan. Saat Gun-ho memasuki ruangan, mereka meliriknya lalu fokus pada ponsel cerdas mereka. Setelah beberapa saat,
Seorang pria berusia awal 50-an dan seorang wanita berusia 40-an masuk ke kamar sambil membawa sebuah file. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya Direktur Ahtek. Wanita di sebelah saya adalah seorang manajer. Senang berkenalan dengan Anda. Seluruh calon serentak membungkuk dalam posisi setengah berdiri. Pewawancara, sambil melihat-lihat berkas lamaran, berkata, setelah saya meninjau lamaran Anda, saya harus mengundang Anda semua untuk wawancara dan bertemu langsung dengan Anda. Lamaran Anda sangat menonjol bagi kami. Seperti yang telah Anda sadari, bidang ini sulit untuk dicapai melalui angkutan umum. Jadi kami mengharapkan seorang karyawan memiliki mobilnya sendiri. Apakah Anda semua punya mobil? Ya, Gunho menjawab dengan penuh semangat. Calon perempuan lainnya juga menjawab serupa. Iklan pekerjaan dengan jelas mengatakan bahwa perusahaan lebih menyukai seseorang yang memiliki mobil, jadi hanya orang yang mempunyai mobil yang akan melamar pekerjaan itu. Direktur bertanya sambil melihat file itu. Nona Miyang, Anda memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak di bidangnya. Apakah Anda memiliki sertifikat akuntansi komputerisasi level 1? Ya, saya bersedia. Gunho memandang wanita, Miyang, yang berkacamata. Mungkin aku tidak akan mendapat pekerjaan ini. Aku hanya punya sertifikat level 2. Dia punya sertifikat level 1 selain pengalaman kerja. Gunho terjepit. Mes. Yomisin, Anda memiliki sertifikat komputerisasi akuntansi level 1, pengolah kata komputer level 1, dan sertifikat ITQ Excel. Oh, Anda semua tahu cara menggunakan Excel, bukan? Semua orang menjawab ya kecuali Gunho, dia ragu-ragu. Menutup filenya, direktur memandang Gunho. Tuan Gunho Go, Anda satu-satunya laki-laki di sini. Anda memiliki pengalaman kerja di pabrik. Apakah Anda mahir dalam Excel? Gunho menambahkan pengalaman kerjanya di pabrik ke dalam resumenya, namun dia tidak menulis dengan jelas bahwa pengalaman tersebut berasal dari pekerjaan di lini produksi. Direktur sepertinya memahami pengalaman kerja Gunho sebagai pengalaman bekerja di kantor di pabrik. Gunho tidak tahu bagaimana cara mengerjakan Excel. Dia berkeringat. Aku akan belajar. Seperti yang dikatakan Gunho, semua orang di ruangan itu memandangnya dengan aneh. Direktur berkata sambil tersenyum. Seperti yang Anda ketahui, seorang pemegang buku harus mengetahui dengan baik cara bekerja dengan Excel. Perusahaan kami menggunakan program akuntansi Dozone. Terkadang, kami menyimpan data cadangan di Excel. Dari 4 pelamar, 2 memiliki sertifikat level 1, dan semua orang kecuali Gunho tahu betul cara bekerja dengan Excel. Gunho merasa malu. Dia mengira memiliki sertifikat level 2 sudah cukup untuk melamar jenis pekerjaan ini, namun ternyata tidak. Wanita pemegang buku di Dongiltek tempat saya bekerja saat ini tidak memiliki sertifikat apapun. Saya sangat terkejut ada begitu banyak orang yang memiliki sertifikat level 1. Gunho ingin meninggalkan tempat wawancara. Dia tidak ingat bagaimana proses wawancara selanjutnya. Saya adalah seekor katak besar di kolam kecil. Usai wawancara, saat keluar dari lokasi wawancara, Gunho merasa terkejut. Wanita-wanita itu lebih muda dariku, tapi mereka punya sertifikat akuntansi terkomputerisasi tingkat 1, dan mahir dalam pengolah kata, Excel, dan PowerPoint. Hidupku sia-sia. Gunho ingin menangis. Ia merasa pekerjaannya saat ini sebagai pekerja pabrik di pabriknya saat ini ditujukan untuk dirinya dan panggilan sejatinya. Ketika ia kembali ke pabrik, ketua tim memberinya senyuman cerah. Apakah kamu pergi ke dokter? Apa kata mereka? Saya merasa lebih baik setelah mendapat suntikan dan pil. Mereka bilang saya akan baik-baik saja setelah istirahat. Lalu kenapa kamu kembali bekerja? Seharusnya kamu pulang dan istirahat. Saya baik-baik saja. Astaga, oke, bagus. Truknya baru saja masuk. Ayo pergi dan bantu mereka memuat barang. Beberapa hari kemudian, Gunho menerima pesan teks dari Ahtek di mana dia melamar posisi pembukuan. Kami mohon maaf untuk memberitahu Anda bahwa Anda belum terpilih untuk posisi pembukuan kali ini. Kami berharap mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda di lain waktu. Kami menghargai minat Anda. Mereka tidak perlu menunjukkan kebaikan seperti ini kepadaku. Gunho segera menghapus pesan teks itu. Untuk posisi pembukuan, Excel adalah suatu keharusan. Saya melamar posisi itu tanpa menyadarinya tentu saja, orang-orang di tempat wawancara menertawakan saya.
Gunho mendaftar untuk kelas otomasi perkantoran di sekolah kejuruan di kota Wyeongbu. Dia ingin memperoleh sertifikat untuk pengolah kata dan Excel. Dia tahu cara menggunakan pengolah kata, jadi dia ingin mendapatkan sertifikat kali ini. Setelah saya mendapatkan lebih banyak sertifikat, resume saya akan terlihat bagus dengan 2 hingga 3 baris tambahan. Gunho menerima pelatihan langsung tentang keterampilan komputer kantor setelah bekerja di sekolah kejuruan, sambil mengusap matanya yang mengantuk. Excel tampak menarik setelah Gunho mencoba beberapa tabel, tetapi membuat tabel yang rumit masih membingungkan. Jangan tertidur dan perhatikan di sini. Instruktur menjelaskan menunjuk tabel Excel di layar. Lihat, kamu mendapatkan jumlah totalnya secara otomatis, kan? Setelah kamu memasukkan fungsinya, kamu juga mendapatkan rata-ratanya. Instrukturnya terlihat sangat pintar. Gunho hampir mendapat ilusi bahwa instrukturnya mengetahui segalanya di dunia. Instrukturnya adalah seorang wanita yang lebih muda dari Gunho. Saat ini, wanita tampak lebih pintar daripada pria. Aku tidak tahu banyak. Aku sampai sejauh ini karena Master Park dari Aula Filsafat dan Ketua Kota Cheongdam Lee menaruh ide ini di kepalaku, tapi aku masih tidak yakin apakah aku memang bermaksud demikian untuk melakukan ini. Oke, mari kita ambil rata-rata totalnya. Apakah kalian semua mendapat 76? Semua siswa kecuali Gunho mendapat jawaban benar, 76. Gunho mendapat 48. Anda tidak menempatkan fungsi yang benar. Silakan lakukan seperti yang saya jelaskan. Setiap kali hal seperti ini terjadi, Gunho merasa tertekan dan bertanya-tanya apakah dia harus terus melakukan ini. Apakah aku melakukan semua ini tanpa alasan? Biaya perjalanan ke sekolah kejuruan tidaklah sedikit. Kelasnya gratis karena disponsori oleh pemerintah, tapi saya harus menempuh jarak lebih dari 40 km. Sial, banyak sekali. Lebih buruk lagi, Gunho tidak dapat menemukan tempat parkir di sekitar sekolah kejuruan hari ini, jadi dia parkir di area pemukiman dan menabrak pagar sebuah rumah. Akibatnya bemper belakangnya penyok, itu tampak jelek. Brengsek, perbaikan bemper itu akan memakan banyak biaya. Waktu menyembuhkan segalanya. Setelah beberapa bulan, Gunho mendapatkan sertifikat pengolah kata dan Excel. Dia menelepon Jong-suk. Jong-suk, hei, kawan, ada apa? Apakah Anda sempat menggunakan sertifikat tukang las Anda? Tidak, memegang sertifikat saja tidak cukup. Aku butuh pengalaman kerja. Kalau begitu, dapatkan pekerjaan di pabrik mana saja untuk mendapatkan pengalaman kerja. Aku juga memikirkan hal itu, tapi aku harus pergi ke Bucheon ke orang tuaku. Mengapa? Ayahku sakit. Dia didiagnosis menderita kanker perut. Ah, benarkah? Dia berada di rumah sakit pusat kanker Korea di distrik Ilsan sekarang. Ibuku harus menjalankan restorannya sendiri, jadi dia membutuhkan bantuanku. Oh, begitu. Aku turut prihatin mendengarnya. Jadi aku harus pergi ke Bucheon untuk membantu ibuku. Jangan terlalu khawatir. Saya dengar kanker perut pada stadium awal bisa diobati secara efektif. Oh, kawan, apakah kamu menemukan pekerjaan pembukuan? Saya melamar satu dan gagal. Kenapa? Karena kamu belum punya pengalaman kerja. Bukan itu, anak ayam yang berkualifikasi tinggi melamar pekerjaan yang sama, jadi aku tidak mendapatkannya. Jong-suk terkikik. Jadi, apakah kamu sedang mengerjakan kualifikasimu? Saya sudah memperoleh beberapa sertifikat yang berhubungan dengan komputer, word processor dan Excel. Begitu saya melihat lowongan pekerjaan lain untuk seorang pemegang buku, saya akan segera melamarnya. Wow, kamu luar biasa. Apa? Membandingkan Anda 6 bulan yang lalu, Anda sekarang sudah mewah. Anda memiliki sertifikat pengolah kata dan Excel selain sertifikat akuntansi terkomputerisasi level 2. Benarkah? Keajaiban Master Park dari Aula Filsafat Gangnam dan Ketua Kota Cheongdam Lee tampaknya bekerja dengan baik. Konyol. Mandilah dan tidurlah lebih awal. Aku akan membiarkanmu pergi malam ini. Ada situs lowongan pekerjaan bernama Worknet yang dioperasikan oleh Departemen Tenaga Kerja. Banyak orang mencari pekerjaan di situs ini, jadi selalu ada banyak pelamar pekerjaan yang diposting di sini. Gunho telah mengamati dengan cermat lowongan pekerjaan untuk posisi pemegang buku, tapi dia belum melihat sesuatu yang bagus. Statistik mengatakan 10 orang melamar satu posisi terbuka yang bagus. Saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini.
Majikan akan mempekerjakan seorang perempuan, mengapa mereka mempekerjakan laki-laki seperti saya daripada perempuan? Gunho dengan rajin membaca bagian rahasia di surat kabar Gyocharo yang diterbitkan 2 kali seminggu. Apa? Mempekerjakan seorang pemegang buku wanita yang belum menikah dan berpenampilan rapi. Itu adalah iklan lowongan kerja dari sebuah perusahaan di kompleks industri yang terletak di kota Wyeongbu. Bajingan, akankah tinggal bersamanya? Mengapa mereka mencari wanita lajang yang berpenampilan rapi? Ada iklan lain yang menarik perhatian Gunho. Pembukaan pekerjaan untuk pembukuan dan pengelolaan. Tidak diperlukan pengalaman. Seseorang yang menyelesaikan dinas militer didorong untuk melamar. Postingannya ada di koran. Ada kalimat tambahan dalam font kecil. Kami sedang mencari seseorang yang dapat melakukan pembukuan dan penanganan laporan penjualan menggunakan Excel. Mereka berbaik hati mencantumkan nomor ponselnya. Gunho segera menghubungi nomor tersebut. Bangil gas. Ya. Saya memanggil posisi yang dimuat di surat kabar. Apakah posisi pemegang buku masih terbuka? Kami sedang menerima lamarannya. Anda dapat mengunjungi kami dengan membawa resume Anda. Baiklah, alamatnya yang ada di postingan. Ya, lewati kantor kota Praja Eunhyeon dan ambil jalan samping di sebelah pompa bensin Hyundai Oil. Gunho pulang kerja lebih awal untuk mengunjungi perusahaan di kota Eunhyeon. Kota Eunhyeon, aku belum pernah mendengar tentang daerah ini. Itu adalah pabrik kecil dengan atap tenda. Ada banyak botol gas LP di halaman. Gunho melihat tanda kantor di pintu gedung prefabrikasi yang kotor. Dia memasuki kantor. Ada beberapa meja. Presiden datang dan menyapa Gunho. Apakah kamu membawa resumemu? Ya, ini dia. Presiden melihat resume sebentar dan kemudian bertanya kepada Gunho, apakah Anda saat ini melakukan pekerjaan pembukuan di Dongiltek? Tidak, saya bersama tim pendukung produksi. Gunho tidak mengatakan dia bekerja di lokasi penghancuran, tetapi secara samar-samar mengatakan dia bekerja di tim pendukung produksi. Kami bukan pabrik, perusahaan kami mengirimkan gas propana. Maukah Anda menerima pekerjaan itu? Kami membutuhkan seseorang yang menangani laporan penjualan dengan memasukkan data ke dalam Excel dan membawanya ke kantor akuntan pajak. Gunho tidak menyukai perusahaan itu terlalu kecil dan kotor. Mungkin aku akan mendapatkan pengalaman kerja di sini sebentar lalu pindah ke perusahaan yang bagus. Gunho berpikir dia bisa menggunakan pekerjaan ini sebagai batu loncatan karena dia tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali di bidang akuntansi. Perusahaan ini jaraknya 15 km dari kamar saya di Onerum, pulang pergi 30 km. Saya tidak perlu pindah. Ayo lakukan ini. Gunho memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, aku akan memberitahumu keputusan kami besok. Nomor telepon di resumemu adalah nomor kontak yang bisa aku gunakan. Benar. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Gunho. Apakah kamu mengirimkan resumemu ke Bangil Gas di kota Eunhyeon? Ya, saya lakukan. Kami menerima 3 lamaran, dan presiden kami paling menyukaimu. Kamu bisa mulai besok jam 8 pagi. Silakan bawa registrasi pendudukmu. Saya akan melakukan itu. Gunho akhirnya mendapat pekerjaan di bidang pembukuan. Meskipun pekerjaannya setengah pembukuan dan setengah lagi menangani dokumen penjualan, dia masih bisa mencantumkan pekerjaan ini di resumenya sebagai pembukuan di Bangil Gas Corp ketika dia melamar perusahaan lain nanti. Gunho menyerahkan surat pengunduran dirinya. Mata pemimpin tim situs penghancur melebar. Kenapa kamu menyerahkan surat pengunduran dirimu? Mau kemana? Saya pikir sebaiknya saya pindah ke perusahaan lain. Perusahaan yang mana? Apakah mereka akan membayarmu lebih banyak? Tidak, tidak juga. Tapi aku keluar karena ingin mencoba pekerjaan kantoran. Pekerjaan kantor. Sebenarnya, saya memiliki sertifikat akuntansi terkomputerisasi dan sertifikat Excel, dan saya ingin bekerja sebagai pemegang buku, dan saya baru saja mendapat tawaran pekerjaan. Benarkah? Kamu punya sertifikat semacam itu? Aku minta maaf karena harus memberitahumu pada menit terakhir ini. Aku melepaskanmu karena kamu pindah untuk pekerjaan yang lebih baik, tapi kami akan merindukanmu. Siapa yang akan menjadi pengganti yang baik untuk pekerjaanmu? Saya pikir Tuan Go di tim cuci akan bagus. Apakah menurut Anda ketua tim tempat pencucian akan melepaskannya? Aku yakin Tuan Go ingin bergabung dengan tim penghancur ini karena ketua tim pencuci terus-menerus mengomel.
Baiklah, aku akan bertanya pada sutradara. Yo, aku sangat suka bekerja denganmu. Gunho benar-benar merasa kasihan kepada ketua tim karena dia sangat baik kepada Gunho sementara ketua tim di tempat pencucian terus mengomelinya ketika dia bekerja dengannya. Gunho sedang mengalami banyak stres saat itu. Gunho pergi ke bangil gas di kota Enghyeon, kota Yangju dengan registrasi penduduknya. Saya tidak melihat wanita yang saya ajak bicara di telepon beberapa hari yang lalu. Bangil gas memiliki 5 pekerja, 3 pengemudi truk, pemilik, dan Gunho di kantor. Pada siang hari, ketiga pengemudi truk sedang dalam perjalanan untuk pengiriman, suasana di kantor sangat sepi. Ternyata wanita yang diajak bicara Gunho di telepon beberapa hari yang lalu adalah istri pemiliknya. Dia sering datang ke kantor untuk membantu suaminya mengerjakan pekerjaan kantor dan juga bertengkar dengannya. Oh, pemuda cantik ini akan bekerja bersama kita. Apakah kamu sudah menikah? Istri pemilik memiliki suara yang lebih keras daripada pemiliknya dan dia bersemangat. Pemilik dan istrinya adalah orang-orang yang sukariuh, tetapi mereka tampaknya adalah orang-orang yang baik hati. Ngomong-ngomong, saya tidak yakin apakah perusahaan ini adalah korporasi. Saya ingin mencantumkan perusahaan ini di resume saya sebagai Bangil Gas Corp, sehingga membuat saya terlihat memiliki pengalaman kerja di perusahaan yang agak besar untuk pekerjaan saya berikutnya. Gunho melihat faktur pajak yang tersebar di meja kantor, stempel di bagian penyedia menunjukkan Bangil Gas Corp. Syukurlah, ini adalah sebuah korporasi. Pemiliknya berkata kepada Gunho yang sedang melihat faktur pajak, itu mejamu, Go Joim. Joim. Gunho menganggap jabatan itu terdengar sangat kuno sehingga mungkin digunakan pada masa kolonial Jepang. Setelah pemegang buku kita keluar dari perusahaan, saya sendiri yang menangani faktur pajak itu dengan tulisan tangan. Karena Anda di sini sekarang, kami dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik. Gunho sedikit bingung karena dia belum memiliki pengalaman menerbitkan faktur pajak elektronik. Dia teringat hal-hal yang dia pelajari dari sekolah kejuruan. Dia bisa menerbitkan faktur pajak baik dari situs layanan pajak nasional, Hometax, atau menggunakan program akuntansi. Selama pelatihan praktek di sekolah kejuruan, Gunho mengeluarkan beberapa faktur pajak untuk latihan, namun ia masih khawatir jika ia dapat berprestasi baik di dunia praktik. Anda tidak menggunakan program akuntansi di sini, kan? Tidak, kudengar faktur pajak bisa diterbitkan dari beberapa situs web layanan pajak nasional. Ini situs web Hometax layanan pajak nasional. Apakah Anda tahu ide login dan kata sandi Anda? Kami membutuhkannya. Pengenal, pemiliknya buru-buru menelepon seseorang. Sayang, ini aku. Apakah kamu tahu ide kami untuk layanan pajak nasional? Kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Kamu harusnya tahu. Kenapa kamu harus bicara seperti itu? Aku bertanya padamu karena aku tidak ingat. Lihatlah kalender di dinding. Oke. Pemiliknya membuka-buka kalender angka besar dengan nama perusahaan pengiriman terpampang di dinding. Tidak ada tanda pengenal di sini. Saya melihatnya di bawah nama perusahaan. Saya akan mencatatnya. Gunho mendecakkan lidahnya. Dia yang disebut sebagai pemilik perusahaan ini. Dia seharusnya menuliskannya di buku hariannya atau semacamnya. Gunho berpikir begitu. Saat pemiliknya jauh dari mejanya, Gunho berlatih menerbitkan faktur pajak. Ketika dia membuat beberapa kesalahan dalam menerbitkan 2 faktur, dia berpikir untuk merobeknya, namun dia memutuskan untuk membawanya pulang. Dia memasukkannya ke dalam sakunya. Kehidupan Gunho bekerja di perusahaan pengiriman gas dimulai. Setelah gas dijual ke pelanggan, Gunho menerbitkan faktur pajak elektronik dan menambahkan catatannya ke Excel. Jika ada biaya yang dikeluarkan, Gunho mendokumentasikannya dan mencatatnya di Excel. Go Joim, Anda dapat membeli formulir untuk mendokumentasikan pengeluaran bisnis dari toko alat tulis. Saya pernah melihat pemegang buku sebelumnya melampirkan kwitansi di bagian belakang formulir untuk mendokumentasikan pengeluaran. Iya, begitulah cara kita mendokumentasikan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Kita harus menuliskan besaran pengeluarannya beserta penjelasan singkat tujuan usahanya. Lalu kita lampirkan tanda terimanya di belakang formulir itu. Catatan-catatan ini kita simpan di setiap bulan dan membawanya ke akuntan pajak. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan kembali lagi nanti.
Pemiliknya terkadang melakukan perjalanan singkat ke suatu tempat dengan truk kecilnya membawa peralatannya. Setiap kali dia melakukannya, istrinya tetap tinggal di kantor. Kemana dia pergi dengan peralatannya? Tidakkah kamu mengetahuinya hanya dengan melihatnya? Dia mengunjungi lokasi pelanggan untuk perbaikan pipa gas. Oh begitu, dia yang paling jago memperbaiki pipa gas. Hahaha. Istri pemilik secara tidak langsung membual kepada suaminya meskipun mereka sering bertengkar saat bersama. Oh, bukankah dia memberimu uang yang dia terima untuk perbaikan pipa gas sebagai deposit? Ya, benar. Faktanya, pemilik tidak menyetorkan uang sesering yang diterimanya untuk pekerjaan perbaikan. Dia hanya menyetorkan faktur pajak yang jumlahnya besar dan wajib. Gunho dapat mendengar suara mesin truk seberat 1 ton, pemiliknya pasti sudah kembali. Ada berita. Pemiliknya selalu bertanya kapan dia kembali ke kantor. Tidak ada yang istimewa. Ada permintaan dari toko Duksu dan Sinchun Food untuk bahan bakar. Saya mengirim sopir Kim untuk diantar. Bagus. Saya yakin kita harus membayar pajak pertambahan nilai PPN bulan depan. Go Joim, jangan lupa. Ya Pak, Gunho belum pernah melakukan pelaporan PPN sebelumnya. Pedoman pelaporan PPN bisa dilihat di website National Tax Service Hometax, namun ia belum mencobanya. Untuk PPN kali ini perkiraan pembayaran pajaknya iya. Gunho bingung, dia ingat pernah mendengar ada 2 jenis pembayaran PPN, perkiraan pembayaran dan pembayaran akhir. Dia tidak bisa jujur sepenuhnya dengan mengatakan dia tidak mengetahuinya karena itu adalah bagian dari pekerjaan pemegang buku. Ya itu benar, dia hanya merespons untuk saat ini. Aku harus membayarnya lagi. Pemiliknya meninggalkan kantor. Gunho segera membuka situs web National Tax Service Hometax. Untungnya, PPN yang harus mereka bayarkan bulan depan adalah perkiraan pembayarannya. Wah, terima kasih Tuhan. Gunho menandai kalender dengan batas waktu pajak PPN. Beginilah cara seseorang belajar. Gunho menelepon ke kantor akuntan pajak yang selama ini menangani persiapan perpajakan Bangil Gas. Seorang wanita menjawab telepon. Kantor akuntan pajak, saya telepon dari Bangil Gas. Tolong beri saya waktu sebentar. Saya akan mencarikan Anda penanggung jawab Bangil Gas. Setelah beberapa saat, petugas lain mengangkat telepon. Ini Bangil Gas. Saya pemegang buku baru di Bangil Gas. Gunho merasa malu memperkenalkan dirinya sebagai pemegang buku karena dia belum menangani akuntansi atau penjurnalan yang terkomputerisasi. Oh, Bangil Gas. Hai, kalau kantor akuntan pajak, Bangil Gas itu kliennya, jadi baik kalau ditelepon. Untuk pelaporan PPN bulan depan, apa yang harus kita persiapkan? Kami memerlukan 1 set faktur pajak untuk setiap bulan. Mohon jangan dilampirkan pada dokumen pengeluaran. Kami juga memerlukan kwitansi dan faktur pajak sederhana yang dilampirkan pada dokumen pengeluaran. Oh baiklah, aku akan melakukannya. Anda dapat mengelompokkan semuanya berdasarkan tanggal dan membawanya kepada kami. Lalu, apakah Anda akan datang untuk mengambil faktur pajak dan dokumen pengeluaran? Ya kita bisa melakukan itu tapi pemegang buku sebelumnya biasa membawanya ke kantor kita. Oh, kalau begitu aku akan melakukannya juga. Bolehkah aku mengetahui namamu? Kamu bisa meminta manajer gang. Saya Gunho Go. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Kami akan senang bekerja sama dengan Anda. Terima kasih. Gunho merasa terdorong setelah berbicara dengan wanita itu. Ketika dia bekerja di sebuah pabrik, dia tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan seorang wanita muda di tempat kerja. Gunho menjadi lebih baik dan lebih cepat dalam pekerjaannya mendokumentasikan pengeluaran dan menangani Excel. Pengalaman kerja dunia nyata membantunya belajar lebih cepat seperti yang diharapkan. Jika hanya itu yang dia lakukan di tempat kerja, Gunho akan senang. Dia harus menelepon klien untuk meminta pembayaran, yang tidak membayar tagihan tepat waktu, dan dia benci melakukannya. Toko Duksu, ini dari Bangil Gas. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa kami belum menerima pembayaran untuk gas yang kami kirimkan terakhir kali. Saya akan membayarnya besok. Biasanya nasabah kredit dengan tegas berjanji akan membayar dalam jangka waktu tertentu, namun mereka tidak menepati janjinya. Kamu bilang kamu akan membayar hari ini. Hei, lihat, aku akan membayarmu, oke. Apa kamu benar-benar harus melakukan ini besok pagi? Biarkan aku bicara dengan pemiliknya.
Beberapa pelanggan angkat suara dan Gun-ho seringkali harus berdebat dengan mereka. Bagi pelanggan yang gagal membayar selama beberapa bulan, sertifikasi isi harus dikirimkan kepada mereka. Go Joim, kirimkan sertifikasi isinya ke toko Sinchon. Orang-orang sialan. Ya Pak. Gun-ho mengatakan dia akan melakukannya, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia mencari di internet tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Apakah kamu belum pernah melakukan sertifikasi isi sebelumnya? Ada file di laci pertama lemari di sana. Itu file sertifikasi isi. Buka-buka file itu akan membantu. Gun-ho mengeluarkan file dari lemari. Saya seharusnya sudah melihat file ini. Ketika Gun-ho berada di Noryangjin, dia telah menulis esai pengenalan diri yang tak terhitung jumlahnya untuk lamaran pekerjaan. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal dalam ujian kerja pemerintah tingkat 9, dia kehabisan uang. Ia kemudian mencoba mencari pekerjaan di sektor swasta namun ternyata tidak ada perusahaan yang mau mengundangnya untuk wawancara. Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan lulusan perguruan tinggi berperingkat rendah dengan gelar sarjana cyber untuk pekerjaan kantoran. Itu sebabnya Gun-ho mulai bekerja di sebuah pabrik. Dia hanya tidak punya pilihan lain. Saya telah menulis lebih dari 100 esai pengenalan diri. Mempersiapkan sertifikasi konten sangatlah mudah. Gun-ho mengetik sertifikasi isinya dengan penuh semangat. Apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu, kunjungi kantor pos sebentar sebelum tutup. Gun-ho menuju ke kantor pos dekat kantor kota Praja dengan membawa sertifikasi isinya. Dia mendapati dirinya bersenandung di dalam mobilnya. Pekerjaan pembukuan itu mudah. Gun-ho bahkan mulai bernyanyi sambil mengemudi. Itulah mengapa seseorang harus punya otak. Jika saya memilih belajar mengelas atau mengemudi forklift daripada komputerisasi akuntansi di sekolah kejuruan, saya akan tetap bekerja di pabrik. Gun-ho tiba di kantor pos. Ada seseorang di depannya dengan parsel. Gun-ho harus menunggu. Dia punya banyak parsel. Sial. Kenapa dia tidak pergi ke perusahaan jasa pengiriman parsel saja? Setelah beberapa saat, tiba gilirannya. Gun-ho menyerahkan amplop berisi sertifikasi isinya kepada petugas di konter kantor pos. Bagaimana kamu ingin mengirimkannya? Saya ingin sertifikasi isinya. Petugas mengeluarkan sertifikasi dari amplop untuk dilihat dan kemudian melihat ke arah Gun-ho. Mengapa ini hanya 1 halaman? Permisi. Harus ada 3 halaman untuk sertifikasi isinya. Petugas kantor pos mengembalikan amplop itu kepada Gun-ho, dan kemudian memanggil orang berikutnya dalam antrean. Benar-benar, Gun-ho kembali ke kantor sambil menggaruk kepalanya. Ini memalukan. Apa yang harus kukatakan padanya? Gun-ho merasa sedih dalam perjalanan kembali ke kantor sementara dia merasa cukup ceria untuk bernyanyi dalam perjalanan keluar kantor tadi. Gun-ho kembali ke kantor tanpa mengirimkan sertifikasi isinya. Apakah kamu sudah mengirimkannya? Pemiliknya tertidur dan kemudian terbangun ketika Gun-ho memasuki kantor. Aku kembali untuk mengambil ponselku. Aku meninggalkannya di kantor. Pemiliknya tampak tidak nyaman, dia keluar dari kantor. Mari kita ambil 2 halaman sertifikasi isinya yang hilang sebelum dia kembali. Gun-ho mencetak 2 halaman tambahan sertifikasi isinya. Gun-ho bergegas pergi ke kantor pos. Ketika dia sampai di kantor pos, kali ini orang asing berkulit gelap sedang mengirimkan sesuatu ke hadapan Gun-ho. Saat giliran Gun-ho, dia menyerahkan 3 halaman sertifikasi isinya kepada petugas. Petugas itu dengan hati-hati memeriksa sertifikasi. Kamu melewatkan stempelnya, stempel pengirimnya. Gun-ho berpikir, sialan. Pengirim surat keterangan isi adalah pemilik perusahaan, namun tanda tangan atau stempelnya hilang. Gun-ho setidaknya harus dicap dengan stempel kayu. Gun-ho, sebagai pemegang buku, memiliki stempel kayu pemilik perusahaan. Oh oke, aku akan segera kembali. Petugas itu mengangkat kepalanya lagi. Saat Anda mencap sertifikasi, Anda harus melakukan stempel penutup juga. Oke, aku akan melakukannya. Gun-ho merasa malu saat mengambil kembali 3 halaman sertifikasi isi itu. Petugas wanita itu mungkin mengira aku sangat bodoh. Ketika Gun-ho berbalik, petugas menambahkan, jika Anda bukan pengirimnya, Anda harus menyiapkan surat kuasa. Anda dapat menemukan formulirnya di sana. Gun-ho merasa malu lagi. Dia segera mengambil formulir surat kuasa dan menuju keluar.
Dia melihat kembali ke kantor pos dan berkata, "Jalang, dia seharusnya memberitahuku lebih awal daripada membuatku datang ke sini 3 kali bajingan." Ketika Gunho tiba di kantor, pemiliknya berdiri dari tempat duduknya dan mengambil peralatannya. Dia pasti sudah menunggu Gunho kembali. "Apakah kamu sedang dalam perjalanan keluar untuk memperbaiki pipa gas?" "Tetap di kantor." Gunho merasa lega saat pemiliknya keluar dari kantor. Dia segera mengeluarkan stempel kayu pemilik dari lacinya dan mencap bagian pengirim di sertifikasi isinya. Dia kemudian melakukan stempel penutup dan menyiapkan surat kuasa serta stempelnya juga. Gunho memastikan mobil pemiliknya telah pergi sebelum dia buru-buru menuju ke kantor pos. "Kami baru saja tutup untuk hari ini." Petugas kantor pos memberitahu Gunho saat dia berdiri dari tempat duduknya. Gunho bingung. "Tolong lakukan ini untukku. Aku sudah datang ke sini 3 kali untuk hari ini." Petugas itu ragu-ragu, lalu kembali ke tempat duduknya. "Bawakan padaku secepatnya." Petugas melihat sertifikasi isinya lalu mencapnya dengan stempel mirip palu. Dia, kemudian, mengembalikan 1 dari 3 halaman kepada Gunho. Terima kasih." Gunho membungkuk kepada petugas itu dengan sangat rendah seolah dia ingin menyentuh tanah dengan kepalanya. Dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Gunho kembali mendapati dirinya bersenandung dalam perjalanan kembali ke kantor dari kantor pos. Ini adalah salah satu cara untuk belajar. Sudah lebih dari 6 bulan ia mulai bekerja sebagai pemegang buku di Bangil Gas. Bunga kosmos sedang mekar. Waktu tidak menipu orang. Kalau dipikir-pikir, sudah tepat 1 tahun sejak aku bertemu Ketua Lee. Bunga kosmos baru saja mekar ketika Gunho melihat Ketua Lee di lokasi pemancingan Pocheon untuk pertama kalinya. "Saya menjadi mahir dalam pekerjaan saya di sini. Mungkin saya harus mencari pekerjaan baru." Gunho ingin bekerja di perusahaan yang lebih besar di mana dia bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata di bidang pembukuan. Dia membuka website Worknet untuk melihat apakah ada lowongan untuk posisi pemegang buku. "Apa yang harus kukatakan pada pemilik dan istrinya? Aku merasa kasihan pada mereka. Ya, mereka bisa mencari orang lain." Berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saat ini dan mendapatkan pekerjaan baru, Gunho menatap bunga kosmos di luar jendela. "Oh, mungkin aku ingin pergi ke tempat pemancingan Pocheon akhir pekan ini. Aku bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Ketua Lee jika aku memberitahunya bahwa aku bekerja sebagai pemegang buku." Gunho memanggil Jong Suk. Jong Suk bekerja di perusahaan manufaktur mesin pembekuan untuk mendapatkan pengalaman kerja. Gunho diberitahu bahwa Jong Suk bergabung dengan tim pemeliharaan di sana sebagai asisten. Telepon Jong Suk terus berdering beberapa saat tanpa jawaban. Dia pasti sibuk di tempat kerja. Dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat teleponnya. 20 menit setelah Gunho menutup telepon, Jong Suk meneleponnya. Kawan, kenapa menelpon? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Saya sedang memperbaiki kompresor." "Kamu bisa memperbaiki kompresor?" "Tidak, saya hanya membantu ketua tim memperbaikinya." "Hei, kamu mau pergi memancing ke Pocheon akhir pekan ini?" "Akhir minggu ini?" "Ya, sudah 1 tahun sejak kita tidak pergi ke sana." "Aku tidak bisa." "Mengapa tidak? Putri ketua tim kami akan menikah akhir pekan ini. Saya harus pergi ke sana. Semua orang di pabrik akan pergi." "Benarkah? Oke, mungkin nanti." Setelah menutup telepon, Gunho semakin ingin pergi memancing, dan dia juga bertanya-tanya bagaimana kabar Ketua Lee. Gunho ingin memberitahu pimpinan Lee bahwa dia bekerja di bidang pembukuan. "Aku akan pergi memancing sendiri akhir pekan ini. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan." Gunho menuju ke lokasi pemancingan Pocheon akhir pekan itu. Perjalanan yang panjang melewati kota Sanbuk. Tempat pemancingan tersebut merupakan waduk yang jauh dari Seoul dan belum terlalu dikenal orang, sehingga tidak banyak orang yang datang ke lokasi tersebut. Bunga kosmos juga mekar penuh di sini. Sudah tepat 1 tahun. Gunho melihat sekeliling untuk melihat apakah Ketua Lee ada di sana. Dia biasa datang ke sini setiap akhir pekan. Tapi aku tidak melihatnya hari ini. Gunho memasang pelampung plastik ke tali pancing dan mulai memancing. Ikan tidak menggigit hari ini. Apakah mereka semua lari karena mengetahui aku ada di sini? Gunho bergerak setengah jalan mengelilingi reservoir, menarik kembali umpannya dan melemparkannya ke dalam air berulang kali. "Aku punya makanan."
Gunho mengangkat ikan yang mengepak itu ke permukaan. Itu adalah bas seukuran telapak tangan. Ini gorengan kecil. Gunho berpikir untuk melepaskannya, tapi dia malah melemparkannya ke rumput karena dia ingat ikan bas memakan ikan asli Korea dan mereka bisa menjadi ancaman bagi spesies tersebut. Setelah 1 atau 2 jam kemudian, matahari akan terbenam, dan ikan-ikan akan mulai menggigit, tapi saya akan pulang saja sekarang. Tidak menyenangkan memancing sendirian. Gunho mengambil pancingnya, dan duduk di atas batu dan mulai melihat ponsel cerdasnya. Dia memeriksa apakah ada pesan baru, lalu membuka situs web Weknet. Ada satu iklan lowongan kerja yang menarik perhatiannya. Mempekerjakan seorang pemegang buku. Tidak perlu pengalaman. Bagi pelamar laki-laki, diperlukan wajib militer yang lengkap. Memiliki mobil sendiri merupakan nilai tambah. Iklan tersebut menyebutkan tentang dinas militer yang telah selesai. Ini berarti mereka menerima pelamar laki-laki. Gunho merinding. Di mana tempat ini? Wah, jauh. Letaknya di kota Asan-Asan, Provinsi Chungnam Chungma. Dia harus pindah jika memutuskan untuk bekerja di Asan, Chungnam. Dia hanya membayar sewa 1 bulan sebagai uang jaminan untuk kamar saat ini, jadi itu bukan masalah besar. Mereka lebih memilih seseorang yang memiliki mobil, artinya lokasi mereka tidak mudah diakses tanpa mobil. Sebagian besar pabrik tempat Gunho bekerja berlokasi di daerah terpencil. Lokasi mereka sulit dijangkau oleh angkutan umum. Karena banyak perusahaan kecil dengan kurang dari 20 karyawan tidak menyediakan layanan antar jemput komuter, mereka lebih memilih pekerja yang memiliki mobil sendiri. Banyak pekerja pabrik bahkan harus memiliki kendaraan berkarat untuk berangkat kerja. Beberapa pekerja asing memiliki mobil yang mengeluarkan suara berderak. Pekerja perempuan Vietnam biasanya mengendarai sepeda motor untuk pulang pergi. Itu adalah keputusan yang sangat baik yang saya buat untuk membeli mobil ketika saya bekerja di pabrik di Hwaseng. Saat ini, orang bahkan dapat membeli mobil bekas dengan cicilan, dan itu bagus. Bagus juga bahwa bahkan orang-orang dengan kredit macet dapat membeli mobil jika mereka mempunyai pekerjaan. Gunho membeli mobil tersebut ketika dia bekerja sebagai pekerja cetakan injeksi di sebuah pabrik plastik di Hwasong. Dia biasa ketinggalan bus yang datang ke terminal bus 1 kali setiap jam ketika dia tidak punya mobil. Inilah sebabnya dia membeli Aventex tahun 2006 seharga 3.000 won. Ada 13.000 km jaraknya saat itu. Dia mengalami beberapa kecelakaan kecil pada awalnya dengan mobil itu, jadi dia tidak bisa menghemat uang karena harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobilnya. Namun, dia tidak mengalami kecelakaan mobil setelahnya. Gunho melamun saat melihat situs web Weknet. Tidak ada lagi yang perlu saya pelajari di Bangil Gas. Entah berhasil atau tidak, saya akan memperbarui resume saya ketika sampai di rumah. Saya kemudian dapat mengirimkan resume saya melalui email untuk melamar pekerjaan itu. Gunho menggulir ke bawah lebih jauh untuk melihat nama perusahaannya. Perusahaan di Asan adalah YS Tech. YS adalah inisial Yang Sam, mantan presiden kita Yang Sam Kim. Perusahaan ini ada hubungannya dengan dia. Haha, mungkin tidak. Ekuitas perusahaan ini adalah 300.000 won, dan sudah 80 karyawan. Ini adalah perusahaan yang agak besar. Gunho mengisi mobilnya dengan alat pancingnya. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia memperbarui resumenya dengan pengalaman kerja tambahan. Pembukuan di Bangil Gas Corp. Itu tampak indah. Dia juga menambahkan sertifikat komputerisasi akuntansi level 2, word processor level 1, dan ITQ Excel di bawah bagian sertifikat resumenya. Saya berharap saya memiliki sertifikat akuntansi terkomputerisasi tingkat 1. Ya, perusahaan mengatakan tidak perlu pengalaman, jadi sertifikat tingkat 2 sudah cukup. Orang-orang berpengalaman dengan gaji tinggi tidak akan melamar jenis pekerjaan yang bahkan tidak memerlukan pekerjaan seperti ini, pengalaman kerja apapun di lapangan. Menghibur dirinya sendiri, Gunho mengirimkan resumenya melalui email ke perusahaan. Saat ini sudah jam 11 malam, tapi dia belum mau tidur. Dia merasa sangat baik setelah mengirimkan resumenya, dan dia juga sedikit lapar. Dia pergi ke toko serba ada dengan sandal jepit, menyeret kakinya, dan membeli gimbap segitiga, cumi kering, dan kacang tanah. Ini adalah perusahaan dengan 80 karyawan, aku bisa mempelajari pekerjaan pembukuan yang sebenarnya di sana. Seorang pemegang buku biasanya bekerja sama dengan pemiliknya,
Jadi meskipun aku baru di perusahaan ini, jika aku mendapat kepercayaan dari pemiliknya, aku bisa mendapat kenaikan gaji. Jika aku berhasil 40.000 won per tahun, saya bisa mendapatkan kehidupan yang layak di kota provinsi, melakukan hobi sepulang kerja, Namun, saya belum pernah tinggal di Asan meskipun saya pernah melewatinya. Ya, semua kota provinsi harusnya menjadi sama. Birnya terasa enak hari ini. Gunho melakukan beberapa latihan fisik dengan pergi ke lokasi pemancingan, dan dia melamar pekerjaan hari ini. Dia merasa hebat, dan dia menikmati birnya. Merasa sedikit mabuk, Gunho segera tertidur. Gunho menunjukkan konsistensi dalam bekerja sebagai pemegang buku bangil gas di kota Engyeon, kota Yangju. Saya sangat bosan melakukan pekerjaan yang sama hari demi hari. Gunho biasanya bekerja sendiri di kantor setelah pemiliknya meninggalkan kantor untuk memperbaiki pipa gas. Dia tidak memiliki rekan kerja, tidak memiliki supervisor, dan tidak memiliki bawahan di tempat kerja. Gelar saya adalah pemegang buku, tapi di sini saya sebenarnya bukan pemegang buku. Saya lebih seperti penagih tagihan. Ngomong-ngomong, kapan saya bisa mendapat kabar dari perusahaan di Asan? Sudah 10 hari sejak saya melamar posisi di sana. Di masa lalu, ketika Gunho menyerah pada ujian pegawai pemerintah level 9 dan melamar pekerjaan di sektor swasta, dia biasa menyerahkan esai perkenalan diri beserta resumenya. Namun, perusahaan di Asan ini tidak memerlukan esai perkenalan diri. Gunho hanya mengirimkan resumenya. Saya rasa saya tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Mungkin banyak anak ayam berkualifikasi tinggi yang melamar pekerjaan yang sama lagi. Gunho hampir menyerah untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di Asan yang dia lamar sebelumnya. Dia mulai mengkhawatirkan masa depannya. Jika saya tetap di perusahaan kecil ini, kapan saya bisa menikah? Saya mendapat 1.800 won per bulan. Saya harus membayar sewa, pembayaran mobil, pembayaran pinjaman sinar matahari, pembayaran pinjaman mahasiswa untuk kuliah saya, dan tagihan telepon seluler. Hampir tidak ada lagi yang tersisa di tanganku setelah dikurangi semua hal di atas dari gaji bulananku. Haruskah aku menikah dengan gadis asing? Mereka juga tidak akan menyukaiku jika mereka tahu aku tidak punya uang, bukan? Gunho merasa tertekan. Sial, kenapa orang tuaku miskin sekali? Seharusnya mereka tidak menikah kalau tidak punya uang. Gunho membenci orang tuanya. Bangil Gas, perusahaan tempat Gunho bekerja, tidak memesan makan siang untuk karyawannya karena tidak ada seorang pun di kantor kecuali Gunho dan pemiliknya. Untuk makan siang, pemilik dan Gunho bergantian pergi ke restoran Korea dekat pintu masuk kota. Para pekerja pabrik berseragam dari sekitar biasanya memadati restoran Korea ini sekitar siang hari. Menu hari ini adalah daging babi. Daging babi adalah favorit Gunho. Dia menumpuk hidangan daging babi di nampan makanan kompartemennya dan menambahkan selada. Ketika Gunho tidak dapat menemukan meja kosong, dia meminta untuk berbagi meja. Apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Dua wanita mengangkat kepala, mereka sepertinya orang Asia Tenggara. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Aku duduk bersama para wanita. Tidak mudah menemukan generasi muda di kawasan pabrik kecil di pedesaan. Sebagian besar pekerja pabrik berseragam berusia 40-an atau 50-an tahun, kecuali pekerja asing. Banyak pekerja asing adalah kaum muda. Gunho menatap diam-diam ke arah wanita muda di depannya. Mereka terlihat sedikit berbeda dari kita, dan mereka langsing. Gunho sedang berpikir sambil makan siang. Wanita-wanita berseragam pabrik itu juga menatapnya dengan tatapan penasaran. Gunho adalah seorang pemuda. Gunho mulai melihat ponsel cerdasnya sambil makan. Ada pesan baru, dia membukanya. Apa ini? Pesan yang meminta bunganya sudah jatuh tempo. Gunho membaca pesan itu. Dari YS-Tech di Asan itulah Gunho mengirimkan lamaran pekerjaannya beberapa hari yang lalu. Kami menghargai ketertarikan Anda pada YS-Tech dan posisi pembukuan. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara di kantor kami. Wawancara akan dilakukan di ruang konferensi Rabu depan pukul 10 pagi. Itu datang. Gunho merinding. Dia bisa merasakan suhu tubuhnya meningkat dan itu menyebabkan wajahnya memerah. Dia merasa mungkin ini bisa menjadi kesempatan keberuntungan baginya.
Bagaimana jika orang-orang yang sangat kompetitif melamar pekerjaan ini seperti terakhir kali saya melamar posisi pembukuan perusahaan farmasi? Perjalanan ke Asan untuk wawancara bisa membuang-buang waktu dan tenaga. Bagaimanapun, Gunho merasa hebat dan merasa seperti dia bisa terbang. Dia menyelesaikan makan siangnya yang menyenangkan dan keluar dari restoran. Dia menyenandungkan sendiri melodi lagu IU penyanyi Korea. Ketika dia tiba di kantor, istri pemilik sedang duduk di meja, pemiliknya tidak ada di sana. Ada kabar baik, tidak terlalu. Kamu bernyanyi. Aku bisa melihat di wajahmu ada sesuatu yang baik sedang terjadi. Kamu punya pacar. Tidak, baiklah, karena kamu sudah kembali dari makan siangmu, aku akan pergi. Bos pergi ke balai kota untuk mengurus sesuatu. Oh, benarkah? Ketika istri pemilik meninggalkan kantor, Gunho mulai memikirkan kemungkinan alasan yang bisa dia buat untuk mengambil cuti untuk wawancara Rabu depan. Mungkin dibutuhkan sekitar 3 jam untuk sampai ke Asan dengan mobil. Mungkin ada kemacetan di pagi hari dan aku juga bisa tersesat di jalan. Aku kemudian harus berangkat 4 jam sebelum waktu wawancara, agar aman, jam 6 pagi. Gunho melihat jam di dinding. Jika wawancara selesai pada jam 11 pagi, saya dapat kembali bekerja pada jam 2 siang, dengan asumsi saya melewatkan makan siang. Haruskah saya memberitahu pemilik bahwa saya menerima pemberitahuan untuk pelatihan pasukan cadangan militer di alamat orang tua saya, atau haruskah saya katakan padanya aku sakit? Gunho mencoba memberikan alasan yang bagus. Dia memutuskan untuk memberitahu pemiliknya bahwa ayahnya sakit dan dia harus membantunya dirawat di rumah sakit. Pemiliknya akan mengerti jika saya memberitahunya bahwa saya harus mengantar ayah saya dari kota Juan ke rumah sakit Gil di Incheon, dan saya akan kembali bekerja pada sore hari. Saya harus mempertahankan pekerjaan ini, saya mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan itu di Asan. Saat itu pada hari Rabu, Gunho berdandan untuk wawancara kerja. Dia menyisir rambutnya dengan rapi. Aku potong rambut kemarin, aku kelihatan bagus. Gunho menyemir sepatunya. Dia meninggalkan kamarnya menuju Asan. Saat itu masih pagi dan langit masih gelap gulita. Aku ingin tahu perusahaan macam apa ini. Gunho sedang menuju ke Asan untuk wawancara kerja, penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.